Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ala hawla quwwata billah. Setelah kita menyelesaikan itu di bab ketiga ya, yaitu tentang apa? Al-Qasul Rabi' Al-Qasul Tsalis ya, Bu. Pasal ketiga itu tentang akidah syarat risalah Qudsiyah. Ya, syarat pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Beliau syarahkan sendiri di risalah Al-Qudsiyah yang sudah kita selesaikan. Sekarang masuk ke pasal keempat, Al-Qasul Rabi' min qawaidil aqwaid, daripada kaidah akidah fil iman wal Islam, tentang iman dan Islam wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada antara keduanya, antara iman dan Islam, minal ittisal wal infisal, daripada hubungan dan keterpisahan. Apa yang saling berhubungan antara iman dan Islam, dan apa yang berbeda antara iman dan Islam. Wa ma yatatarraq ilaih, dan apa-apa yang masuk kepadanya, kepada iman. Ya, az-ziyadah min az-ziyadah nuqsan, berupa pertambahan dan pengurangan iman, tambah dan kurangnya iman. Wa istitsna is-salafi, dan sisi atau alasan istitsna, ucapan insyaallah dari para salaf dalam keimanan. Karena sebagian salaf mengatakan kamu beriman insyaallah. Apa maksudnya perkataan kamu beriman dikatakan insyaallah? Nanti dibahas di situ. Ada beberapa pembahasan sih. Pertama, iman Islam itu apakah berhubungan atau keterpisah antara iman dan Islam. Yang kedua, pertambahan dan pengurangan, tambah dan kurangnya iman. Yang ketiga, bagaimana orang mengucapkan insya Allah. Dalam ketika ditanya, kamu beriman? Iya, saya beriman insya Allah. Terus gimana hukumnya? Jadi ada pembahasan satu-satu. Yang pertama dulu, pembahasan tentang apa hubungan antara iman dan Islam. Mas'alatun, adapun ini satu masalah. Utawi iku masalah. Halil Islamu huwal imanu bi aini aw ghairu. Apakah Islam itu iman dengan sendirinya atau selainnya iman? Jadi selainnya iman ya. Apakah Islam itu iman dengan sendirinya ataukah Islam itu selain daripada iman, sesuatu yang lain berbeda dari iman? Ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat fil Islam, tentang Islam. Hal huwa al iman aw ghairu. Apakah Islam itu iman atau selain daripada iman? Apakah Islam itu sama dengan iman ataukah Islam itu berbeda dengan iman? Wa in kana ghairu, kalau memang Islam itu selain iman, fa huwa munfasil, maka apakah Islam itu terpisah dari iman? Yujadu dunahu, didapati Islam tanpa iman. Au huwa murtabitun, ataukah Islam itu berkaitan bihi dengan iman? Yulazimu, yang mana Islam melazimi, menetapi iman. Ya. Jadi apakah iman itu Islam ataukah bukan Islam? Apakah Islam itu iman atau bukan iman? Kalau memang Islam itu iman, ya apakah terus bagaimana? Ya, apakah dia terpisah? Bisa didapati orang itu Islam tanpa iman atau didapati iman tanpa keislaman, ataukah berhubungan? Maka dikatakan faqila innahuma syai'un wahid. Maka dikatakan dua-duanya Islam dan iman itu sesuatu yang sama. Islam itu iman, iman itu Islam. Waqila, ada yang mengatakan innahuma syai'ani la yatawassalani. Bahwasanya dua-duanya itu adalah dua sesuatu yang tidak bersambung, tidak berhubungan, la yatawassalan, tidak saling berhubungan. Innahuma syai'ani walakin yatabi ahaduma bil akhar. Ada lagi mengatakan Islam dan iman dua-duanya itu syai'ani, dua sesuatu yang berbeda, akan tapi terikat, terhubung salah satu dari keduanya dengan yang lain. Ada hubungan antara Islam dan iman. Yang tiga pendapat. Ada yang mengatakan iman itu Islam, Islam itu iman. Ada yang mengatakan berbeda sama sekali. Ada yang mengatakan berbeda tapi berhubungan, saling berhubungan. Faqad awrada Abu Thalib bin Makki, Abu Thalib bin Makki, dan sungguh telah mengetengahkan Abu Thalib al-Makki ini penyusun Aurada. Keliru itu, bukan Audar. Salah. Aurada yuridu. Ini telah mengetengahkan siapa Abu Thalib al-Makki. Abu Thalib al-Makki ini sahib Qutul Qulub, yang mana hampir seluruhnya Ihya ini diambil dari Qutul Qulub. Referensi terbesar Imam Ghazali ini pada Ihya ini adalah Qutul Qulub. Cuma beliau menambahkan banyak. Beliau menata lagi. Qutul Qulub itu ditata ulang sama beliau terus ditambahkan. Qutul Qulub punya Abu Thalib al-Makki. Dan kita khususnya dari Alawiyin punya sanad kepada Abu Thalib al-Makki ini dari Alawiyin ke atas. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah Ubaidillah bin Ahmad Muhajir itu belajar langsung kepada sahibul kitab, yaitu Abu Thalib al-Makki ketika di Mekah. Maka kita punya sanad pada Qutul Qulub itu dari Alawiyin sampai kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Maka Abu Thalib al-Makki
itu mengetengahkan fi hadza, tentang ini, tentang iman dan Islam ini, kalaman, mengetengahkan akan satu kalam, satu pembicaraan yang syadidal ittirab, yang sangat kuat goncangannya, katsirat tatwil, banyak pemanjangan kalamnya. Fal nahjumil an ala tasrih. Nah, jadi beliau ini, Imam Ghazali sini mengurai, ya, kusutnya pernyataan Abu Thalib Maki itu yang tumpang tindih itu seolah-olah sulit dipahami, maka di sini beliau urai. Fal nahjumil an ala tasrih. Maka hendaknya kita nahjum, kita pergi sekarang kepada tasrih. Hajama yahjum itu asalnya menyerang. Maka hendaknya kita serang sekarang langsung kepada tasrih, kepada pelugasan, bahasa yang lugas, yang jelas. Bil haq, dengan kebenaran, melugaskan kebenaran. Untuk tasrih bil haq, untuk melugaskan kebenaran, min ghairi ta'rijin ala naqlin mala tasilau, tanpa ta'rij, mampir untuk nakal, untuk menukil apa yang la tahsilalahu, apa-apa yang tidak menghasilkan sesuatu. Fanaqulu, maka kita katakan fi hadza thalathul mabahis. Untuk membahas iman apakah Islam apakah iman, perlu 3 pembahasan. Bahsun an mujabil lafdhaini fil lughah. Pertama, pembahasan tentang implikasi akibat, ya, antara 2 lafaz itu dalam bahasa. Apa iman secara lughatan, apa Islam secara lughatan. Itu harus dibahas dulu. Apa iman lughatan secara bahasa, secara etimologi, ya, dan apa Islam itu secara etimologi, lughatan, secara bahasa. Wabahson, pembahasan kedua, kan 3 pembahasan. Pembahasan kedua, anil murad bihima fi itlaqi syara'. Baru pembahasan kedua tentang murad, yang dimaksud dengan bihima, dengan keduanya iman dan Islam dalam penggunaan syariat. Ya, secara syara'an Islam itu apa, secara syara'an iman itu apa. Jadi pertama dibahas iman secara lughatan apa, Islam secara lughatan apa. Baru dibahas iman secara syara'an itu apa, Islam secara syara'an itu apa. Wabahsun an hukmihima fid dunya wal akhirah. Baru ketiga, baru inti pembahasannya tentang hukum iman dan Islam di dunia dan di akhirat. Wal basul awal lughawiyun, maka pembahasan pertama itu pembahasan etimologis, ya, linguistik, ya, pembahasan bahasa kebahasaan. Pembahasan kedua itu tafsiri, interpretatif, penafsiran. Ya. Pembahasan ketiga itu fikhi syar'i. Ya. Pembahasan fikih dan secara syariat. Jadi ada 3 pembahasan untuk membahas iman dan Islam. Baru nanti kita membahas yang pertama dulu, tentang lughah. Udah. Mau ditambah lughah ini sedikit. 14. Jadi kalau iman fi mujibil lughah itu al-haq fi anal iman ibaratun tasdik. Yang benar itu iman itu adalah ungkapan untuk tasdik, kepercayaan, pembenaran. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang saudara Musa, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau wahai abahku wa Yakub, ma anta bimu'minin. Engkau tidak akan percaya kepada kami. Mukmin maknanya musaddiq, mempercayai. Jadi iman maknanya ai bi musaddiqin, kamu tidak akan mempercayai saya. Sedangkan Islam secara bahasa adalah taslim dan istislam, penyerahan dan berserah diri. Menyerahkan sesuatu dan berserah diri. Itu makna Islam secara bahasa. Bil idzan, dengan ketundukan, wal inqiyad dan kepatuhan. Wa tarki tamarrud, dan meninggalkan pembangkangan, wal iba sama wal inat podo. Tamarrud dan tegese pembangkangan dan tegese, ya, pasulayan, ya. Ya pokoknya begitulah. Sama, tamarrud, iba, inat, membangkang. Balelo. Ya. Wali tasdik, ya, pengkoh. Wali tasdiki, dan bagi tasdik itu ada mahalun khos. Kepercayaan itu ada tempat khusus, yaitu di hati. Walisan turjuman, sedangkan lisan itu penerjemah apa yang diucapkan di hati. Wa mataslim, adapun taslim penyerahan diri, berserah diri, itu itu umum, baik hati, lisan ataupun anggota badan. Fil qalbi wal lisan wal jawarih. Berserah diri itu bisa diungkapkan dengan keyakinan, tunduk, bisa diungkapkan dengan ucapan saya berserah diri, bisa diungkapkan dengan perbuatan. Tapi kalau iman itu punya tempat khusus, yaitu hati. Jadi berarti Islam secara lughatan lebih umum daripada iman. Iman itu Islam yang ada di hati itu iman. Jadi Islam lebih umum secara lughah. Ya. Wa inna kulla tasdiqin bil qalbi wa taslim. Sebab setiap kepercayaan dengan hati itu taslim, berarti berserah diri. Wa tarkul iba, dan meninggalkan pembangkangan dan juhud pengingkaran. Wa kadzalika al-i'tiraf bil lisan, begitu juga pengakuan dengan lisan. Itu juga berarti tasdik. Wa kadzalika ta'a wal inqiyad bil jawarih. Begitu juga ketaatan dan ketundukan dengan anggota badan.
Fa mujibul lughah anal Islam a'am wal iman akhas itu. Maka mujabul lughah yang diakibatkan oleh makna kebahasaan bahwa Islam itu lebih umum sedangkan iman itu lebih khusus. Islam menyangkut ketundukan hati, lesan dan anggota badan, iman cuma mencakup ketundukan hati saja. Ya. Wa kana al-iman ibaratun asyafiyah jasal Islam. Seolah-olah iman itu ungkapan istilah tentang paling mulianya bagian Islam itu bagian hatinya daripada Islam itu iman. Faidan kullu tasdiqin taslimun wa laysa kullu taslimin tasdiqun. Kesimpulannya jika demikian, maka setiap kepercayaan itu taslim berarti berserah diri, tapi belum tentu berserah diri itu percaya. Buktinya orang munafik secara zahir dia berserah diri dengan hukum Islam tapi batinnya tidak percaya. Maka lughatan Islam lebih umum daripada iman. Wallahu a'lam. Nanti kita syarah ini sing bulet. Lughatan singkat. Kok syarah ini panjang. Sirul Fatihah.